Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa meneruskan cerita tentang kisah Danis, sang polisi terakhir, penjaga pulau terkutuk. Ini adalah kisah seorang narasumber yang bernama Danis. Langsung saja, bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Malam itu, setelah mendengar teriakan Seno dari arah balai desa, aku langsung berlari menembus hujan. Lampu-lampu rumah warga sudah padam, jalanan licin, dan angin bertiup kencang membawa aroma laut bercampur tanah basah. Suara gonggongan anjing yang tadi kudengar masih terdengar, semakin keras saat aku mendekati balai desa. Seno, kau di dalam? Teriakku sambil menggedor pintu yang sedikit terbuka. Pintu balai desa terbuka sedikit. Cahaya lampu minyak di dalam berkedip-kedip, melemparkan bayangan panjang ke dinding kayu. Seno duduk di kursi dekat meja panjang tempat mayat itu dibaringkan. Napasnya terengah, matanya merah, dan tangannya masih memegang gagang senapan. "Bang, syukurlah kau datang, Bang," katanya dengan suara parau. Aku bergegas masuk dan menutup pintu di belakangku. "Ada apa? Kau tidak apa-apa?" tanyaku, memeriksanya. Seno hanya menggeleng dan menunjuk ke arah tubuh korban. Saat kulihat, aku merasakan hawa dingin menyusup ke tulang. Posisi mayat berubah. Kepalanya kini menoleh ke arah pintu, padahal sebelumnya menghadap langit-langit. Matanya terbuka lebih lebar, dan pasir yang kemarin menempel di telapak tangannya kini berceceran di lantai, membentuk garis kecil seperti bekas seretan. "Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ya kepalanya menoleh sendiri?" bisikku tak percaya. Seno menatapku dengan mata penuh ketakutan. "Aku tidak tahu, Bang. Aku hanya menjaga mayat itu, tapi dia yang mengawasiku," jawabnya. Suaranya bergetar. Kini Seno bercerita dengan suara gemetar. Katanya beberapa menit sebelum aku datang, ia mendengar suara ketukan dari bawah meja. Awalnya ia pikir itu hanya tikus, tapi ketukan itu berubah menjadi gesekan panjang, seperti kuku yang menggaruk papan. Anjing-anjing di luar mulai menggonggong bersahutan. Lalu suara itu berhenti. Namun tak lama kemudian, lampu minyak berkelip hebat dan dari arah pintu belakang terdengar suara seperti seseorang melangkah masuk. Langkah yang lambat, berat dan berair. "Aku dengar langkah itu, Bang. Langkahnya berat sekali, seolah ada seseorang yang basah kuyup berjalan di dalam sini," cerita si Seno kepadaku. Ia mengangkat senjata, menunggu, tapi tidak ada yang muncul. Justru dari sudut matanya, ia melihat mayat itu bergerak pelan. Bukan seperti orang bangun, tapi seperti tubuh yang digeser oleh sesuatu yang tak terlihat. "Aku melihatnya, Bang. Tubuhnya bergeser sedikit, seperti diseret dari dalam," bisinya. Suaranya nyaris hilang. Itulah cerita Seno kepadaku. Ketika aku memeriksa lantai di sekitar meja, aku menemukan sesuatu yang membuat perutku mual. Jejak kaki kecil, basah, berbaris mengitari meja. Bukan jejak kaki dewasa, melainkan jejak kaki anak kecil. Hanya saja bentuknya aneh. Jari-jarinya panjang dan melengkung seperti cakar. Aku menatap jejak itu, lalu menoleh ke Seno. "Kau lihat ini? Jejak kaki ini?" "Siapa?" tanyaku. Seno hanya menggeleng. "Aku tidak tahu, Bang. Itu bukan jejak kaki manusia," jawabnya. Matanya terus tertuju pada jejak aneh itu. Kami memutuskan menutup rapat semua pintu dan berjaga bersama di balai desa. Namun malam itu, gangguan tidak berhenti.
Dari arah jendela yang tertutup rapat, terdengar suara ketukan pelan. Diikuti suara napas panjang dan berat, seperti seseorang yang berdiri tepat di luar. Dia ada di luar sana kan, Bang? Bisik Seno. Aku tidak menjawab. Kami hanya duduk tegang, mendengarkan setiap suara yang datang dari luar. Sampai subuh, tidak ada yang berani tidur. Tapi yang paling mengganggu adalah saat fajar tiba. Aku melihat mata mayat itu sudah tertutup, seperti sedang tidur. Padahal semalam, tak satu pun dari kami yang menyentuhnya. Bang, matanya. Seno menunjuk dengan jari gemetar. Aku hanya bisa menelan ludah. Dia sudah tidur, gumamku. Aku mulai yakin jasad ini tidak sendirian. Sesuatu mengikutinya dari laut, dan kini sudah masuk ke pulau. Aku menatap Seno, dan Seno menatapku. Kami berdua tahu, kami tidak hanya berurusan dengan mayat, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Pagi itu, suara mesin kapal memecah kesunyian pulau. Ombak yang biasanya liar tiba-tiba terasa lebih tenang, seolah laut sedang menunggu. Dari dermaga, aku melihat kapal berwarna abu-abu mendekat, membawa rombongan tim forensik dan beberapa anggota kepolisian dari daratan. Seno, mereka datang, kataku pelan. Seno yang berdiri di sampingku mengangguk. Napasnya lega. Syukurlah, aku sudah tidak tahan lagi dengan suasana ini, kata Seno. Warga berdiri berkerumun. Sebagian berbisik, sebagian lagi menatap tanpa ekspresi. Hujan tipis semalam meninggalkan jejak basah di jalan setapak menuju balai desa, tempat mayat itu disimpan. Bau anyir bercampur bau formalin tipis tercium saat para petugas memeriksa tubuh korban. Aku berdiri di sisi pintu, memperhatikan setiap langkah mereka. Salah satu anggota kepolisian, seorang perwira dengan wajah tegas, berbicara singkat kepada Pak Anwar, sang kepala desa. Setelah itu, aku dipanggil untuk mendengarkan hasil awal pemeriksaan. Danis, mari sini sebentar, panggil perwira itu. Aku mendekat. Mayat ini adalah Surya Wibisono, nelayan dari Pulau Nila. Dia dilaporkan hilang 7 hari lalu. Kami tidak pernah menyangka akan menemukan jasadnya di sini, jelasnya. Menurut catatan kepolisian, mayat tersebut adalah pria bernama Surya Wibisono, warga dari pulau tetangga yang dilaporkan hilang 7 hari lalu. Ia terakhir terlihat berangkat melaut sendirian. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan pencarian di laut tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, entah bagaimana, tubuhnya justru terdampar di pulau ini. Pulau yang jaraknya terlalu jauh dari rute biasa para nelayan. Tidak masuk akal, Pak. Rutenya jauh sekali dari sini. Bagaimana dia bisa sampai? Dan kenapa tubuhnya tidak busuk? Tanyaku. Perwira itu menghela nafas. Itu yang aneh. Dan mungkin ada hal lain, katanya. Yang membuat bulu kuduk meremang adalah temuan tim forensik. Meski Surya hilang 7 hari, kondisi tubuhnya tidak menunjukkan pembusukan seperti biasanya. Kulitnya pucat, namun otot-ototnya masih kaku, seolah ia baru meninggal beberapa jam lalu. Di lehernya ditemukan sisa-sisa serat tipis seperti rambut, dan di paru-parunya terdapat kandungan air laut yang tidak sesuai dengan perairan sekitar pulau ini. Air itu lebih asin, lebih pekat, mirip air laut dari kedalaman yang sangat dalam. Tim forensik bilang air di paru-parunya adalah air laut dalam. Jasadnya seperti ditarik ke dasar laut dan baru diangkat lagi. Ada bekas gigitan di beberapa bagian tubuhnya, tapi bukan gigitan ikan biasa. Ini aneh.
Jelasnya, atau jelas Pak Perwira dengan nada serius. Warga yang mendengar kabar ini bereaksi berbeda. Beberapa terlihat kaget, beberapa langsung bergegas pulang, seolah tak ingin terlibat lebih jauh. Namun ada juga yang menunduk, seperti sudah menduga sejak awal. Ketika tim forensik mengangkat tubuh Surya ke kapal, aku sempat melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Di telapak kaki kirinya ada lumpur hitam yang kental, bukan pasir pantai. Bau lumpur itu sama seperti aroma aneh yang tercium di pos malam sebelumnya. Lumpur itu berasal dari mana ya? Bisikku pada Seno. Seno menggeleng. Aku tidak tahu bang, tapi lumpur itu bau sekali. Kapten tim memutuskan membawa mayat itu ke daratan untuk pemeriksaan lanjutan. Tapi sebelum kapal berangkat, Pak Anwar mendekat kepadaku, berbicara pelan. Katanya, kisah tentang orang hilang di laut lalu kembali dalam keadaan mati bukan hal baru di pulau ini. Bedanya, biasanya tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Kami sering mendengar cerita seperti ini, nak. Tapi ini pertama kalinya mayatnya kembali, kata Pak Anwar. Artinya ada sesuatu yang tidak senang, kata Pak Anwar melanjutkan. Aku menatapnya. Tidak senang karena kami mengurusnya, Pak, tanyaku. Pak Anwar mengangguk pelan. Ya, bisa jadi. Atau karena dia dikembalikan untuk mengirimkan sebuah pesan, kata Pak Anwar. Aku berdiri di dermaga, melihat kapal menjauh, meninggalkan riak panjang di laut. Entah kenapa, aku merasa kapal itu membawa lebih dari sekadar mayat. Seperti ada sesuatu yang ikut pergi, atau justru akan kembali. Aku menghela nafas dan berbalik. Kita harus bicara dengan Pak Anwar lagi, Seno. Ada sesuatu yang dia sembunyikan kayaknya, kataku kepada Seno. Sejak kapal tim forensik meninggalkan dermaga sore tadi, pulau terasa aneh. Udara lebih dingin dari biasanya. Langit berwarna abu-abu, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Burung camar yang biasanya berputar di atas pantai menghilang entah kemana. Dan angin laut berhembus membawa aroma amis yang samar-samar. Kenapa rasanya sepi sekali ya bang? Rasanya lebih sepi dari biasanya, gumam Seno sambil merapikan ranselnya. Aku juga merasakannya, seperti semua orang sedang bersembunyi, jawabku. Bagas, Seno dan aku memutuskan kembali ke pos polisi. Kami mengira suasana akan lebih tenang setelah mayat Surya dibawa pergi. Tapi justru hening yang menyelimuti pulau ini terasa tidak wajar, seperti hening yang menunggu sesuatu. Malam tiba cepat, hujan tipis turun, disertai petir yang sesekali menyambar di kejauhan. Kami duduk di dalam pos, berbicara pelan sambil memeriksa laporan. Menurut kalian, apa yang dicari makhluk itu ya? Tanyaku. Bagas menghela napas. Entahlah bang, yang jelas dia bukan manusia. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, ketika listrik di pos tiba-tiba padam. Lampu gantung berhenti berayun, meninggalkan ruangan dalam keadaan gelap total. Aku menyalakan senter, dan di saat yang sama, terdengar suara ketukan di kaca jendela. Bukan sekali, tapi 3 kali, teratur, seperti kode yang sengaja dibuat. Seno langsung berdiri dan mengarah ke jendela, tapi yang terlihat hanya pantai gelap dan garis ombak yang memantulkan cahaya petir. Tidak ada siapa-siapa bang, seru Seno. Tak lama suara itu berpindah ke dinding belakang. Kali ini bukan ketukan, melainkan suara gesekan panjang, seperti kuku yang menggaruk papan. Suara itu terus berjalan mengitari pos, lalu berhenti tepat di depan pintu. Dia ada di depan pintu, bisik Bagas.
Suaranya tercekat. Sudah, jangan bergerak. Jangan buka pintu, peringatku. Tiba-tiba dari luar terdengar suara langkah kaki kecil berlari menjauh. Aku memutuskan mengejarnya dengan senter, menembus hujan. Jejak kaki itu terlihat jelas di pasir basah, kecil, seperti kaki anak-anak menuju arah hutan. Ayo, kita ikuti, gumamku pada diriku sendiri. Namun di tengah jalan, jejak itu terputus begitu saja, meninggalkan tanah basah yang tidak tersentuh. Saat aku menunduk memeriksa, bulu kuduku berdiri. Dari arah hutan terdengar suara tawa lirih, seperti suara anak kecil. Tapi nadanya berat, terlalu berat untuk seorang anak. Ini bukan anak-anak kayaknya, bisikku. Aku mundur perlahan, kembali ke pos. Tapi sebelum sempat masuk, mataku menangkap sesuatu di pinggir pantai. Sebuah bayangan tinggi, kurus dengan rambut panjang yang basah, berdiri diam menghadap laut. Petir menyambar, dan dalam cahaya singkat itu, aku melihat jelas bayangan itu berdiri tepat di tempat di mana mayat Surya ditemukan. Malam itu aku sadar, mayatnya memang sudah pergi, tapi yang mencarinya belum. Dan kini, ia mungkin sedang mencari pengganti. Aku kembali ke pos, napasku terengah. Apa yang terjadi, Bang? Tanya Seno. Aku menggeleng. Dia sudah pergi. Tapi dia mungkin ada di sini, jawabku, menatap tajam ke arah pantai. Pagi berikutnya, hujan berhenti, tapi awan kelabu tetap menggantung rendah di atas pulau. Udara lembab membuat napas terasa berat. Setelah kejadian semalam, aku, Bagas, dan Seno memutuskan untuk tidak tinggal diam. Kami harus mencari tahu apa yang sebenarnya sedang menghantui pulau ini. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus cari tahu dari mana semua ini berasal, ujarku pada Bagas dan Seno. Bagas mengangguk setuju. Aku setuju, Bang. Setelah semalam, aku tidak bisa tidur. Ini bukan hantu biasa, kata Bagas. Seno pun menambahkan, aku akan ikut, Bang. Aku ingin tahu apa yang membuat mayat itu bergerak ya, kata Seno. Aku teringat cerita Pak Anwar di hari kedatanganku tentang kuburan kuno di sisi utara pulau, tempat yang katanya jarang dikunjungi warga. Maka, setelah sarapan singkat, kami bertiga menuju rumah kepala desa untuk meminta izin dan informasi lebih lanjut. Pak Anwar menerima kami di beranda. Wajahnya terlihat letih. Setelah mendengar maksud kami, ia diam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Kalian ingin ke kuburan kuno? Kalian yakin? Tanyanya dengan nada khawatir. Kami harus, Pak. Kami butuh jawaban, jawabku mantap. Pak Anwar menghela nafas. Baiklah, tapi hati-hati. Tempat itu tidak seperti tempat lain di pulau ini. Nisan-nisannya terbuat dari batu hitam yang tidak ada di pulau ini. Dan sebagian tertutup lumut tebal. Warga percaya di sana dikuburkan para pelaut yang jasadnya ditemukan di laut. Orang-orang yang tidak kembali sendiri, jelasnya. Perjalanan ke lokasi memakan waktu hampir 2 jam melewati hutan lebat. Jalan setapak berakhir di tebing rendah yang menghadap laut. Di bawah pohon-pohon tua, deretan batu nisan berdiri miring. Sebagian patah, sebagian hampir tenggelam dalam tanah. Angin di tempat itu berbeda, dingin, namun membawa bau asin yang kuat. Seolah laut menghembuskan napasnya langsung ke sini. Aku menyusuri nisan satu persatu, membersihkan lumut dari beberapa di antaranya. Sebagian memiliki ukiran tulisan yang tidak kukenal. Bentuknya seperti simbol-simbol laut atau pusaran air.
Lihat ini bukan tulisan biasa, kataku. Bagas menemukan sebuah nisan yang masih utuh, dengan pahatan wajah samar di bagian atas. Wajah seorang pria yang matanya diukir terbuka lebar, seolah sedang menatap siapapun yang berdiri di sampingnya. Bang, ini aneh sekali, Bang. Ada ukiran orang yang matanya terbuka, kata Bagas. Seno yang berkeliling di sisi lain memanggil kami. Bang Danis, lihat ini bang, teriaknya. Ia menemukan gundukan tanah baru, sedikit lebih tinggi dari kuburan-kuburan lainnya. Yang aneh, tidak ada nisan di atasnya, hanya tanah basah dengan bekas cekungan, seperti pernah terbuka lalu ditutup kembali. Dan di tepi gundukan itu tertanam sesuatu yang membuat perutku mual. Sepotong tali kusut dengan helaian rambut panjang yang melilit di antaranya. Ini rambut bang, dan talinya ini tali perahu, kata Seno. Wajahnya pucat. Saat aku memungutnya, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pohon-pohon di sekitar berderit. Suara ombak menghantam tebing semakin keras. Lalu dari arah laut terdengar suara yang sama seperti semalam, tawa lirih anak kecil. Hanya saja kini terdengar lebih dekat, terlalu dekat. Dia ada di sini. Aku mengepal erat tali di tanganku. Kita harus pergi sekarang, kataku. Kami memutuskan pergi sebelum sore. Tapi saat menuruni jalan setapak, aku menoleh sekali lagi ke arah kuburan kuno itu. Dan di antara nisan-nisan yang miring, aku yakin melihat sosok berambut basah berdiri diam, memandangi kami pergi. Tidak mungkin, gumamku mencoba meyakinkan diri. Tapi aku tahu dia nyata, dan dia mengikuti kami. Sore itu, langit pulau memerah seperti terbakar, dan laut bergelombang dengan irama aneh. Bukan amukan badai, tapi seperti tarikan yang datang dari dasar. Setelah kembali dari kuburan kuno, aku menghabiskan waktu di pos polisi memeriksa arsip yang dikirim dari Polres Pusat. Tidak mungkin ini kebetulan, Bagas, kataku sambil menunjukkan data di laptop. Lihat ini, semua nelayan yang hilang dan ditemukan tewas punya pola yang sama. Mereka semua hilang selama 7 hari. Bagas membaca arsip itu. Wajahnya tegang. 7 hari, sama seperti mayat Surya, gumamnya. Ini bukan hanya kecelakaan, Bang. Ini seperti sebuah siklus, timpal Seno. Lebih aneh lagi, semua korban memiliki kesamaan. Mereka semua pernah melewati sisi utara pulau, dekat tebing tempat kuburan kuno berada. Entah mereka sekadar mencari ikan atau terdampar karena cuaca buruk. Tapi tak satu pun kembali dalam keadaan hidup. Aku merasa ada benang merah yang sangat tipis, tapi nyata. Aku memutuskan membicarakan temuan ini kepada Pak Anwar. Malamnya, di beranda rumahnya, ia menatap jauh ke arah laut sebelum bercerita. Jadi kalian sudah menemukannya? Tanyanya dengan suara pelan. Pola itu kami sudah tahu sejak lama, Nak. Dulu para tetua kami selalu memperingatkan agar tidak mendekati sisi utara pulau, katanya. Menurutnya, kisah ini sudah ada jauh sebelum desa berdiri. Dulu, seorang perempuan muda ditemukan terdampar di pantai utara. Ia cantik, berambut panjang, namun diam, dan tak pernah bicara. Warga merawatnya, tapi seminggu kemudian ia menghilang, meninggalkan lumpur hitam di tempat tidurnya. Beberapa hari setelah itu, nelayan-nelayan mulai ditemukan mati dengan cara yang aneh. Warga percaya perempuan itu bukan manusia biasa, melainkan penunggu laut dalam yang mencari jiwa-jiwa untuk menemaninya di bawah sana.
Mereka mengatakan makhluk itu punya kebiasaan memanggil korbannya, lalu menandai mereka dengan jejak atau aroma tertentu, dan selalu akan mengambilnya pada hari ketujuh. Aku mendengarkan dalam diam, tapi ada satu hal yang membuat dadaku sesak. Semalam di pantai, aku melihat sosok berambut panjang berdiri di tempat mayat Surya ditemukan. Dan sejak itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku. Bahkan sekarang, di malam yang sunyi ini, aku mencium samar aroma amis bercampur lumpur. Pak, kalau seseorang melihatnya, apa itu berarti dia akan menjadi korban selanjutnya, Pak? Tanyaku dengan suara serak. Pak Anwar menatapku lurus-lurus. Jika ia melihatnya dan mendengar panggilannya, maka iya, Nak. Ia sudah ditandai dan akan diambil pada hari ketujuh, kata Pak Anwar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah pola itu hanya berlaku untuk nelayan atau untuk siapa saja yang menarik perhatiannya? Saat itu juga aku memegang erat-erat tali kusut dengan helaian rambut yang kutemukan di kuburan. Itu adalah bukti, sebuah petunjuk, atau mungkin sebuah tanda. Hari-hari setelah mayat Surya Wibisono dibawa pergi, berjalan lambat, tapi tegang. Setiap malam gangguan datang dengan cara yang berbeda. Kadang suara ketukan di jendela, kadang langkah kaki di pasir pantai yang tiba-tiba hilang, dan kadang hanya diam yang terlalu pekat, membuat napas terasa berat. Kenapa dia tidak datang dan menghadapi kita langsung, Bang? Kenapa harus begini? Gumam Seno dengan frustasi, menatap keluar jendela. Dia mungkin tidak suka dengan keberadaan kita, jawab Bagas, mencoba terlihat tenang. Aku hanya diam. Tahu bahwa ini bukan hanya tentang suka atau tidak suka. Ini tentang sebuah permainan yang baru dimulai. Bagas dan Seno mencoba menganggap semua ini sebagai ulah orang iseng. Tapi aku tahu mereka juga mulai gelisah. Mereka jarang tidur, selalu waspada, dan sering saling memandang ketika suara aneh muncul di luar pos. Aku tahu mereka tidak akan meninggalkanku, dan itu membuatku merasa bersalah sekaligus bersyukur. Malam ketiga, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku dingin. Saat membuka laci meja kerjaku, ada gumpalan lumpur hitam di dalamnya, basah dan berbau amis, dengan sehelai rambut panjang melilit di tengahnya. Aku tidak memberitahu Bagas dan Seno, tapi sejak itu aku mulai menghitung hari. Lumpur yang sama, rambut yang sama. Aku sudah ditandai. Menurut cerita Pak Anwar, korban selalu diambil pada hari ketujuh sejak pertama kali ditandai. Dan jika yang kulihat di pantai malam itu benar-benar makhluk yang sama, maka hari ketujuhku akan jatuh 2 malam lagi. Gangguan semakin intens. Malam kelima, lampu pos padam mendadak. Dan di tengah kegelapan, aku melihat bayangan seseorang berjalan melewati pintu. Padahal pintu terkunci dari dalam. Seno, Bagas, kalian melihatnya? Bisikku. Keduanya hanya menggeleng. Mata mereka membesar. Malam ke-6 saat berjaga sendirian, aku mendengar suara napas di belakangku. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi kaca jendela memantulkan sosok perempuan berambut basah berdiri di luar, menatapku dengan mata yang tidak berkedip. Kamu ingin apa? Bisikku pada pantulan di kaca. Bayangan itu hanya tersenyum, senyuman yang dingin dan mematikan. Sekarang malam ketujuh hampir tiba. Laut di luar bergemuruh pelan. Angin membawa aroma asin bercampur tanah basah. Aku duduk di meja, mencoba menulis laporan terakhir kalau aku tidak bisa kembali. Bagas dan Seno bersiap berjaga di luar, tapi aku tidak yakin mereka bisa menghentikan sesuatu yang bahkan tidak sepenuhnya berasal dari dunia ini.
Apapun yang terjadi malam ini, jangan pernah mendekat ke pantai. Jangan tinggalkan pos ya. Pesanku kepada mereka. Bang, kita harus melindungi kamu, balas Seno. Tak ada yang bisa melindungiku malam ini. Ini adalah giliran, gumamku. Di dalam lubuk hati, aku merasa malam ini bukan sekadar ujian. Ini adalah giliran, dan aku sudah masuk dalam daftarnya.